Berjumpa kembali di dalam acara Selah buat seluruh jemaat Every Nation dimanapun saudara berada saat ini, dan juga teman-teman yang lain yang ikut bergabung di dalam acara kami. Kami sungguh berharap lewat acara ini setiap kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya pada waktu kita sama-sama meninggikan Tuhan dimanapun kita berada, karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber pengharapan, damai sejahtera, penghiburan, dan setiap perkara yang kita butuhkan. Mari kita sama-sama sejenak berdoa sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya kesempatan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Tuhan, di dalam keadaan kami pada saat ini di mana ada tantangan, di mana ada ancaman, kami tahu Tuhan, hanya dekat dengan Engkau kami menjadi tenang. Dan biar damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi setiap kami lewat penyembahan kami, lewat firman yang sebentar kami akan terima. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku menang saat Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat dengan mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kadang kita tidak sadar dalam keadaan baik adanya tangan Tuhan yang kuat. Rasul Petrus memberikan kepada kita peringatan, memberikan kepada kita kesadaran bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. Ini adalah saat di mana kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan humble yourself, rendahkan dirimu di bawah mighty hands, tangan Tuhan yang begitu perkasa. Ada kata karena itu. Saudara, kalau ada kata karena itu, maka kita perlu tahu apa yang dikatakan sebelum itu. Sebelum itu Rasul Petrus sedang berbicara tentang Tuhan menolak orang yang sombong, tapi memberikan anugerahnya, pertolongannya, kemurahannya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu. Bapak Ibu, ada bedanya antara orang yang harus merendahkan diri karena keadaan, atau kita secara volunteer, secara sukarela merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Rasul Petrus mau kita dengan rendah hati, dengan kesadaran bahwa Tuhan itu perkasa, Bapak Ibu. Banyak di antara kita sekarang kita sadar dan semakin sadar, sesungguhnya kemampuan manusia itu terbatas. Bahkan yang dikatakan negara adikuasa itu pun terbatas, sangat terbatas. Negara yang punya kemajuan teknologi ternyata juga terbatas menghadapi wabah yang tidak terlihat, virus yang menyebar dengan cepat. Sepertinya manusia kewalahan. Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana teknologi luar biasa. Tapi kita disadarkan ternyata hebatnya teknologi, hebatnya manusia itu tetap saja, Bapak Ibu, kita perlu Tuhan. Hari-hari ini di mana-mana orang mulai mencari Tuhan. Orang yang dulunya mengatakan nggak ada Tuhan, kita bisa jalan. Yang penting ada teknologi. Tapi hari-hari ini ternyata teknologi bukan tidak berguna, tetapi teknologi terbatas, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau akan ditinggikan pada waktunya. Tuhan mau meninggikan kita kalau kita respon benar pada masa-masa seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama, saudara juga tidak tahu. Para ahli boleh memprediksi dan prediksinya macam-macam, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengatakan Dia akan meninggikan saudara dan saya pada waktunya. Bahkan saya percaya apa yang kita katakan kita tidak tahu waktu dan saatnya, ada waktu Tuhan di sana. Ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Dan kalau kita respon dengan benar, Tuhan katakan gerejanya akan ditinggikan pada waktunya. Ini saatnya gereja Tuhan sungguh-sungguh cari Tuhan. Gereja Tuhan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian di ayat berikutnya Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu.
Bapak Ibu, kalau saya punya tablet ini, kemudian saya menyerahkan kepada seseorang, maka tablet ini bukan lagi di tangan saya. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan juga seperti itu. Pada waktu kita menyerahkannya di dalam doa, kita berseru kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong, kami masih khawatir tapi kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau memelihara kami. Artinya kekhawatiran kita beranjak kepada Tuhan. Dan Petrus memperingatkan kepada kita, pada waktu kita khawatir, kita jadi lemah. Dan pada waktu kita ada lemah, maka musuh kita yang sesungguhnya sedang mencari mangsa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita ini bukan satu dengan yang lain. Lawan kita bukan tetangga kita, bukan orang-orang sekeliling kita. Lawanmu si iblis, dikatakan berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang bisa ditelan, tapi ada orang-orang yang bisa ditelan. Dan kaitan lawan kita yang mengaum-ngaum ini berkaitan dengan kekhawatiran kita. Kembali, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita berhenti dari kesombongan kita yang merasa kita mampu. Dan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu iblis suka sekali orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ini kesempatan untuk ditelan. Iblis suka sekali kalau akhirnya kekuatan kita menunjukkan kepada kita nggak lagi sanggup. Kita nggak lagi in control. Saudara, sesungguhnya kita tidak pernah in control. Kita tidak pernah menjadi pribadi yang bisa mengontrol segala sesuatu. Kadang dalam keadaan baik kita merasa kita punya kontrol. Tapi sesungguhnya Tuhan katakan God is in control. Tuhan yang memegang segala perkara. Di dalam keadaan seperti ini biar kita jadi sadar God is still in control. Dari dulu pada waktu kita merasa kita in control, sesungguhnya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dan kita dikembalikan kepada kebenaran. Tuhan, Engkau yang mengontrol segala sesuatu. Bukan lawan kita, bukan juga si iblis. Pada waktu kita menyerahkan kekhawatiran, Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Senjata orang percaya adalah percaya itu sendiri. Lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan besarnya iman, tetapi iman yang tetap percaya apapun keadaannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan iman itu bukan size-nya yang menentukan. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kata Tuhan. Tetapi iman yang konsisten untuk mempercayai Tuhan. Sekecil apapun iman saudara. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, ayat ini menjadi relevan hari-hari ini. Seringkali kita membaca ayat seperti ini di waktu-waktu yang lampau. Pada waktu kita katakan, masa sih di seluruh dunia sedang menanggung penderitaan? Rasanya banyak orang yang sedang happy-happy deh. Banyak orang yang sedang tidak serius, bahkan orang Kristen juga nggak serius sama Tuhannya. Semua kita sedang happy-happy dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan kita menentukan semua yang kita mau lakukan. Kita set kalender, set semuanya. Sepertinya kita yang in control. Tetapi hari ini, ayat ini berbicara kepada setiap kita dimanapun kita berada. Setiap saudaramu, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita sama-sama sedang menderita. Dan kadang penderitaan itu Tuhan izinkan saudara. Supaya kita semakin sadar bahwa kita bukan manusia yang mengontrol keadaan, Tuhan yang mengontrol keadaan. Dan pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Dia, maka ada tangannya yang kuat yang sanggup untuk menolong kita. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, di rumah
sebagian di kantor dan punya kesempatan untuk bergabung. Saya ingin kembali berbicara kepada saudara secara pribadi. Mungkin selama ini engkau ke gereja, engkau orang Kristen, engkau menyebut diri saudara Kristen, tapi sesungguhnya engkau yang mengatur dirimu sendiri. Hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan, hari-hari kemurahan Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia mau saudara datang kepada Dia dan menyerah dan mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Bukankah itu keadaan kita? Tidak ada saat ini orang yang begitu yakin dan mengatakan, oh kami bisa, pasti kami bisa. Ada orang yang mengatakan, ya secara virus ini kami sanggup, saya tidak akan sakit, saya tidak akan terkena. Tapi saudara juga terkena dampak ekonominya, saudara juga terkena dampak dari apa yang terjadi sekeliling. Tuhan mau lewat apa yang terjadi, bukan kita jadi kehilangan pengharapan, justru kita menemukan sumber pengharapan yang berada di luar kemampuan kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau. Wow, Tuhan berjanji akan meninggikan saudara dan saya pada waktunya. Akan tiba waktunya saudara. Saudara tidak tahu kapan, saya tidak tahu kapan, tapi pasti tiba waktunya. Mari saudara, Tuhan menolak orang yang congkak, tapi memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Biar kita ditemukan sebagai orang-orang yang rendah hati hari-hari ini, yang mengatakan, Tuhan kami tidak mampu, tapi di dalam Engkau kami sanggup untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus. Kalau saudara hari-hari ini belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, saya memberikan tantangan buat saudara. Mungkin ini adalah waktunya, ini harinya saudara katakan, Tuhan aku menyerah, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk Engkau. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Benar Tuhan, kami merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat, Your mighty hand, dan Engkau akan meninggikan kami pada waktumu. Dan Tuhan, ini saatnya kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak bisa. Kami bisa punya planning, tetapi Tuhan Engkau punya kuasa untuk mengubah setiap planning yang kami sudah lakukan. Dan Tuhan, kami merendahkan diri kami dan mengatakan, Tuhan Engkau sesungguhnya yang berkuasa. Lakukan apa yang Engkau pandang baik atas hidup kami. Kalau ada di antara kami yang mendengar firman-Mu yang hari ini, di dalam ketakutan penghiburan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, firman-Mu mengatakan, serahkanlah kekhawatiran, segala kekhawatiran-Mu kepadaku, karena aku yang memelihara Engkau. Itu janji-Mu. Dan kami mau menyerahkan kekhawatiran kami dan berharap pertolongan yang berasal dari Engkau. Buat orang-orang yang saat ini memilih untuk memutuskan mengikut Engkau Tuhan, dimanapun mereka ada, hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus sendiri memenuhi hati mereka. Mereka boleh mengikut Engkau mulai dari saat ini dan mengatakan, Tuhan, Engkau Tuhan atas segalanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.